Sebelum kita masuk ke pengertian organisasi adaptif, kita perlu memahami dulu apa itu pengelolaan atau organizing. Pengelolaan atau organizing adalah penyebaran berbagai sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk meraih tujuan-tujuan strategisnya. Nah, selanjutnya ada pengertian organisasi adaptif. Organisasi adaptif ini adalah organisasi yang mampu merancang strukturnya secara fleksibel untuk merespon perubahan, baik itu perubahan strategi, kondisi pasar, maupun perkembangan teknologi. Jadi bukan organisasi yang kaku dan bertahan dengan cara lama, melainkan organisasi yang bisa bergerak menyesuaikan diri. Ini sesuai dengan pemikiran Charles Darwin yang berbunyi organisasi yang mampu bertahan bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling adaptif. Yang berarti perusahaan yang selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dalam merancang organisasi yang adaptif ini, terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama, ada seperangkat tugas-tugas formal yang diberikan kepada individu dan departemen secara jelas. Yang kedua, ada hubungan pelaporan formal, yaitu garis wewenang, tanggung jawab pengambilan keputusan, dan hierarki yang terstruktur. Dan yang ketiga, rancangan sistem koordinasi yang menjamin kerjasama antar departemen berjalan dengan efektif. Organisasi adaptif ini bukan hanya sekedar tentang struktur yang bagus, tetapi tentang kemampuan nyata untuk berubah dan berkembang ketika lingkungan menuntut perubahan. Setelah mengetahui pengertian dari organisasi adaptif, sekarang kita harus tahu mengapa sebuah organisasi itu perlu menjadi adaptif. Tujuannya, yang pertama, ada meningkatkan performa organisasi. Organisasi adaptif berfokus pada pengembangan yang berorientasi pada hasil nyata, seperti profit, pertumbuhan bisnis, dan likuiditas. Yang artinya, adaptasi itu bukan sekedar tren, namun diarahkan langsung untuk memperkuat kinerja organisasi. Tujuan yang kedua ada memanfaatkan teknologi secara maksimal. Organisasi adaptif menggunakan teknologi informasi untuk mengotomasi berbagai bentuk kolaborasi, inovasi, berbagi sumber daya, dan efisiensi operasional. Di era sekarang, organisasi yang tidak memanfaatkan teknologi akan tertinggal jauh. Tujuan yang ketiga ada memastikan fleksibilitas dan inovasi yang berkelanjutan. Proses bisnis dirancang agar mudah diubah dan dikembangkan, sehingga organisasi tidak terjebak dalam rutinitas yang sudah lama. Inovasi bukan kejadian sekali atau 2 kali, melainkan budaya yang akan terus hidup. Tujuan yang keempat ada mengembangkan sumber daya secara modular, yang berarti organisasi terus mengoptimalkan kombinasi sumber daya mulai dari sumber daya manusia, produk, layanan, teknologi, hingga proses kerja secara terintegrasi dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuan yang terakhir adalah mampu merespon pasar secara real time. Di lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan kompetitif, organisasi adaptif mampu menyelesaikan tugas dan mengambil keputusan tepat waktu, bukan menunggu laporan bulanan baru bergerak. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik organisasi adaptif. Jadi ada 3, yaitu keterbukaan terhadap inovasi. Organisasi ini mendorong munculnya ide-ide baru dan menerima perubahan sebagai bagian dari perkembangan. Setiap anggota organisasi diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan inovasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Jadi organisasi adaptif ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan lingkungan, baik dari segi teknologi, pasar, maupun kebutuhan pelanggan. Struktur dan proses kerja ini tidak bersifat kaku sehingga mudah disesuaikan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Jadi arus informasi dalam organisasi ini berjalan dengan lancar dan transparan. Komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan karyawan itu mendukung koordinasi serta pengambilan keputusan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mendorong organisasi adaptif. Jadi ada 4, yaitu perubahan lingkungan eksternal. Nah, ini perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dan persaingan
bisnis itu mendorong organisasi untuk menyesuaikan diri agar tetap bertahan dan relevan. Yang kedua yaitu perubahan regulasi dan kebijakan. Jadi aturan pemerintah atau kebijakan baru itu dapat mempengaruhi operasional organisasi sehingga organisasi itu perlu menyesuaikan strategi dan prosedur kerja. Yang ketiga yaitu tuntutan pelanggan. Jadi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berubah menjadi faktor utama. Organisasi harus mampu memahami dan merespon keinginan pelanggan dengan cepat. Terus yang terakhir yaitu globalisasi. Jadi terbukanya pasar global ini menyebabkan organisasi harus mampu bersaing, tidak hanya secara lokal tetapi juga internasional, sehingga perlu lebih adaptif terhadap berbagai perubahan. Perumusan organisasi adaptif. Perumusan merupakan tahap awal dalam menentukan bagaimana organisasi akan menjadi adaptif. Nah, perumusan ini itu meliputi yang pertama ada analisis lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu ada dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Nah, lingkungan internal itu seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan teknologi. Terus yang eksternal itu seperti kondisi pasar, kompetitor, teknologi, dan regulasi pemerintah. Lanjut yang kedua ada perumusan visi dan misi adaptif. Visi dan misi organisasi harus fleksibel, terus berorientasi masa depan dan mendukung inovasi. Contoh, visi tidak hanya menjadi perusahaan terbaik, tetapi juga menjadi organisasi yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Terus yang ketiga ada menetapkan tujuan strategis. Tujuan organisasi adaptif itu tidak terlalu kaku, mudah disesuaikan dan berbasis hasil. Terus yang keempat ada strategi adaptif. Strategi yang digunakan organisasi adaptif meliputi yang pertama ada strategi inovasi, yaitu seperti pengembangan produk baru, peningkatan layanan. Terus yang kedua ada strategi digitalisasi, seperti transformasi digital, penggunaan sistem informasi. Nah, yang ketiga ada strategi fleksibilitas operasional, seperti sistem kerja hybrid. Terus yang keempat ada strategi kolaborasi, seperti kemitraan dengan pihak lain atau ekosistem bisnis. Dan yang terakhir ada desain struktur organisasi adaptif. Nah, ciri strukturnya itu yang pertama ada flat, tidak banyak hierarki. Terus yang kedua ada desentralisasi, dan yang terakhir yaitu berbasis tim. Nah, lanjut ke perencanaan organisasi adaptif. Perencanaan adalah implementasi dari strategi yang telah dirumuskan. Nah, perencanaan ini itu meliputi yang pertama ada perencanaan strategis, seperti perencanaan jangka panjang dan penyesuaian strategi secara berkala. Terus yang kedua ada perencanaan operasional, seperti program kerja harian atau mingguan. Terus ada target kinerja atau KPI dan alokasi sumber daya. Terus yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, seperti pelatihan berkelanjutan dan pengembangan soft skill. Terus yang keempat ada pemanfaatan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, big data analisis, dan AI. Nah, tujuannya itu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Terus yang kelima ada sistem pengendalian dan evaluasi, seperti monitoring kinerja secara real time, feedback cepat. Terus yang terakhir ada manajemen perubahan, seperti yang pertama ada menciptakan urgensi, terus yang kedua yaitu membentuk tim perubahan, yang ketiga menyusun visi perubahan, yang keempat ada mengimplementasikan perubahan, dan yang terakhir yaitu menguatkan perubahan. Baik, jadi di sini ada model organisasi adaptif, yaitu model organisasi adaptif adalah pendekatan manajemen yang menekankan kemampuan organisasi untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik itu perubahan pasar, teknologi, maupun kebutuhan pelanggan. Baik, di sini ada tantangan dalam membangun organisasi adaptif. Tantangan dalam membangun organisasi adaptif pada dasarnya muncul karena organisasi harus mengubah cara berpikir, cara kerja, dan sistem secara bersamaan. Perubahan ini tidak sederhana, sehingga sering menimbulkan berbagai hambatan, yaitu sebagai berikut contoh dari tantangan utama dalam membangun organisasi adaptif. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, lalu yang kedua ada budaya organisasi yang tidak mendukung, ketiga ada kepemimpinan kurang visioner, yang keempat ada keterbatasan kompetensi SDM, yang kelima ada sistem dan teknologi yang usang, keenam ada keterbatasan sumber daya, yang terakhir ada ketidakpastian lingkungan bisnis.
Contoh penerapan organisasi adaptif itu yang pertama ada Gojek. Awalnya Gojek hanya menyediakan layanan transportasi ojek online, namun seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, Gojek terus berinovasi dengan menambahkan berbagai layanan seperti pesan antar makanan, pembayaran digital, hingga pengiriman barang. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek mampu menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan konsumen sehingga tetap relevan dan berkembang pesat. Yang kedua ada Netflix. Netflix awalnya hanya menjalankan bisnis penyewaan DVD, namun kemudian bertransformasi menjadi layanan streaming digital. Tidak hanya itu, Netflix juga memproduksi konten original dan memanfaatkan data pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal. Perubahan besar ini menunjukkan bagaimana organisasi dapat bertahan dan bahkan unggul dengan cara beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kesimpulannya, organisasi adaptif adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan agar tetap bertahan dan berkembang. Dengan fleksibilitas, inovasi, dan pemanfaat teknologi, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dan terima kasih.